Kata para ulama, banyak pintu kesuksesan, tapi hanya ada satu pintu yang mengantarkan mereka. Semuanya melalui satu pintu itu. Pintu macam-macam, semuanya nanti melalui pintu. Apa itu? Babul iltizam, disiplin. Antum tidak akan mungkin meraih sukses kalau antum gak disiplin. Mau jadi ulama, disiplin. Mau jadi pengusaha, disiplin. Mau jadi apapun profesional harus disiplin. Itu namanya babul iltizam. Dan di mana kita belajar babul iltizam? Sholat. Antum kalau sholatnya tidak disiplin, jangan pernah berpikir menjadi profesional. Antum kalau sholatnya tidak disiplin, jangan berpikir pernah menjadi ulama. Antum kalau sholatnya nggak disiplin, jangan berpikir yang lain-lain bisa baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min adilla wa dalla zilla zalla wa adlima wa udlama wa ajala yajala alayya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita semua bisa melaksanakan agenda rutin bulanan kita. Dan alhamdulillah masih istiqomah ya, meskipun mungkin ada satu dua yang tidak kelihatan ya. Tapi kita bersyukur ya karena kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah. Istiqomah mengaji itu penting ya, karena tidak ada jalan kemuliaan itu kecuali melalui istiqomah. Bahkan para ulama mengatakan ya, al-istiqomatu khairun min alfil karamah ya. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi kalau antum punya 1000 karamah itu masih kalah dengan istiqomah. Karena tidak mungkin orang itu mempunyai karamah kalau dia tidak istiqomah gitu. Jadi al-istiqomatu khairun min alfil karamah. Nah, itu pentingnya istiqomah. Semua yang kita lakukan, capaian-capaian yang kita dapat tidak mungkin kalau kita tidak istiqomah gitu. Nah, keistiqomahan itu dibangun dari keimanan. Karena tanpa iman, terutama iman kepada perkara yang gaib, kita tidak mungkin bisa istiqomah ya. Terutama ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu memang pada faktanya belum bisa kita lihat hari ini juga. Tapi itu baru kita akan lihat ke depan gitu. Nah, karena itu kata Nabi SAW, i'malu ya, kalian berbuat saja. Istiqomah kullun muyassarun lima khuliqalah, kata Rasulullah. Masing-masing orang itu akan dimudahkan oleh Allah. Lima khuliqalah, untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Jadi yang akan menentukan kita ke depan seperti apa itu adalah keistiqomahan kita dalam beramal gitu ya. Nah, ini kata kuncinya. Jadi karena itu kadang-kadang kita mikir ya, dengan kita menjalani rutinitas itu memang kalau dipikir saja berat, tapi kalau kita jalani gitu, apalagi kita bisa menjalaninya dengan enjoy gitu ya, insya Allah kita tidak terasa ya. Ya contoh saja misalnya antum hari ini ya bisa berkumpul ya, kita kalau kita hitung sudah berapa episode ya, sudah berapa lama ya. Nah ya, Al-Fakir sendiri punya pengalaman ya. Ngajar itu mulai dari di pesantren dulu sampai hari ini nggak berhenti mengajar, lebih dari 30 tahun ya. Di Bukit Cimanggu sendiri sejak pertama kali sampai hari ini alhamdulillah masih ngisi gitu, hampir 20 tahun ya. Sejak 2004 sampai sekarang 2024 gitu. Jadi subhanallah, ini kenikmatan tersendiri gitu. Dan yang paling penting yang kita mesti pahami, tugas risalah itu adalah yang paling utama itu ngajar sebenarnya ya, ngajar. Makanya coba antum perhatikan ayat-ayat yang memerintahkan Nabi dan Rasul itu ya, wa ma'alla rasuli ilal balagh ya. Tugas Rasul itu tidak lain adalah balagh ya. Balagh itu ya menyampaikan yang ngajar sebenarnya gitu. Dan mengajar itu adalah investasi yang luar biasa, karena dengan mengajar itulah kemudian orang menjadi tercerahkan gitu, ya. Nah, jadi dulu tadi Al-Fakir cerita ke Mas Faris dulu sebelum muncul Gus Bah, kita ini udah mulai
ngisi kajian itu dengan kitab, nggak pernah kita ngisi kajian hanya ngomong saja. Nah, sekarang baru gitu apa setelah muncul Gus Ba ya kan dengan khas pesantrennya gitu. Jadi dulu di Bukit Cimanggu itu ada ya banyak asatid. Alhamdulillah Al-Fakir yang bisa bertahan sampai 20 tahun. Dan salah satu faktornya itu ya karena ngaji kitab gitu. Dan banyak yang kemudian akhirnya menyadari bahwa ya kalau ngaji serius dia ngaji kitab. Ya. Nah jadi ini sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks proses tadi yaitu semua kembali kepada keistiqomahan dan meyakini bahwa proses yang kita lakukan itu adalah proses yang benar gitu. Sehingga dengan begitu kita bisa istiqomah mengkaji ya, dengan begitu kita bisa istiqomah untuk terus berproses dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan memberikan taufik kepada kita gitu. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami bahwa ketika kita bicara dalam konteks hukum sebab akibat, semua proses yang kita lakukan itu kan bagian dari ikhtiar. Tapi yang perlu kita catat, ikhtiar itu masih kalah dengan taufik. Gitu. Jadi jangan pernah membayangkan ikhtiar kita itu di atas taufik itu salah. Gitu. Ya, ikhtiar kita itu tetap di bawah taufiknya Allah. Gitu. Antum mau ikhtiar sehebat apapun, kalau Allah belum berkehendak nggak akan jadi. Jadi karena itu yang menentukan sebenarnya adalah taufik. Ya. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW pada saat perang Khandaq. Jadi kalau kita ditanya siapa yang menjadi penentu kemenangan dalam perang Khandaq itu, ya tentu Allah, taufiknya Allah. Ya, taufiknya Allah. Salman Al-Farisi itu bisa membuat usulan, membuat parit sebagaimana apa yang dia lihat gitu pada kasus-kasus misalnya di Persia ya kan, embryom-embryom besar Persia Romawi, terutama kalau kita lihat Romawi ya kan, yang punya kalau kita lihat misalnya seperti benteng Konstantinopel itu kan yang apa benteng terluar itu kan parit. Ya, di benteng Damaskus itu benteng terluar itu juga parit, dan itu yang dilihat oleh Salman Al-Farisi, kemudian itu yang diusulkan pada Nabi saat perang Khandaq gitu. Sampai kemudian akhirnya benteng itu berhasil diwujudkan. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah setelah benteng itu diwujudkan tiba-tiba kemudian musuh itu kalah? Kan tidak juga. Ya, ternyata di sana masih ada proses yang dilakukan mulai dari bagaimana Rasulullah SAW ya bersama para sahabat ya, istilahnya itu Sa'ud ya, beberapa saat, nama Sa'ad itu ada Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah ya, dan sebagainya. Nah, mereka kemudian menyampaikan ya, terutama Sa'ad bin Mu'ad itu keberatan pada Nabi terkait dengan kasus bagaimana Rasulullah akan menyerahkan separuh penghasilan Madinah. Ya, tapi kemudian akhirnya itu dibatalkan juga oleh Nabi. Gitu. Nah, apakah Nabi berhenti sampai di situ? Tidak juga. Kemudian ada sahabat yang baru masuk Islam dan dia kemudian dimanfaatkan Nabi untuk memecah belah ya, persatuan koalisi itu. Tapi pertanyaannya apakah sampai di situ kemudian pecah dan akhirnya berhasil? Enggak juga. Rasulullah SAW butuh 3 hari 3 malam untuk memohon pada Allah, ya, sehingga hari Senin malam, Selasa malam, Rabu malam itu Rasulullah berada di atas bukit yang kemudian sekarang dibangun masjid namanya Masjid Al-Fatah itu di Khandaq itu. Di tempat itu Rasulullah berdoa Senin malam, Rabu malam, sampai jadi Senin malam, Selasa malam, Rabu malam. Doanya itu satu, Allahumma ya munzilal kitab wa ya sari'al hisab wa ya hazimal ahzab azimhum wa zulzilhum. Itu doanya Nabi. Dan setelah itu memang betul-betul Allah datangkan ya, angin taufan, kemudian suhu yang sangat dingin sehingga porak-poranda. Jadi kalau istilahnya Mbah Mun itu, meskipun ada usulan dari Salman Al-Farisi, tapi Allah itu enggak terima.
Ya, kalau usulan sahabat itu mengalahkan taufiknya Allah, mengalahkan Rasulnya, maka kemudian Rasulullah SAW melakukan apa yang menjadi tugas kerasulannya, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang juga terjadi pada saat perang Badar. Gitu. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, apapun ikhtiar kita, kalau Allah Subhanahu wa taala belum memberikan taufik, nggak akan jadi. Ya kan? Nggak akan jadi. Nah, karena itu para ulama kemudian mengatakan begini, idza aradallahu bil 'abdi khairan hayya asbaba. Jadi kalau Allah itu menghendaki hambanya itu kebaikan, Allah itu akan menyiapkan sebab-sebabnya. Ya. Nah, termasuk di antaranya Ibnul Qayyim itu mengatakan idza aradallahu bil 'abdi khairan hayya awqata. Ya, Allah akan siapkan waktunya wa ja'alahu musaidan lahu, dan Allah itu akan jadikan waktu itu akan menolong dirinya. Nah, itu kalau Allah menghendaki orang untuk melakukan kebaikan. Jadi kadang-kadang waktu kita sama, kesempatan kita sama, tetapi kenapa karya masing-masing orang bisa berbeda? Karena Allah menghendaki masing-masing orang berbeda. Itu namanya taufik. Ya, itu namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keberhasilan kita itu bukan karena hukum sababiyah kita, tapi karena taufiknya Allah. Nah, ketika Allah memberikan taufik pada kita, itu artinya apa? Allah ridho. Ya. Nah, Allah itu ridho kalau kita itu betul-betul hatinya bersih. Ya, melakukan semuanya itu karena Allah. Nah, ini mungkin catatan awal ya sebelum kita mulai. Jadi inilah pentingnya kita istiqomah, ya, pentingnya kita terus berproses, ya, sehingga kemudian apa yang kita lakukan itu betul-betul mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, kita akan masuk di pembahasan selanjutnya seperti yang kita kemarin sudah bahas di pembahasan yang lalu. Saya akan bacakan di halaman 91 dari kitab yang biasa kita baca, ya. Nah, di dalam kitab Nahjul Masluk, ya, fi Siyasatil Muluk li Syirazi yang ditulis oleh Imam Syirazi, itu di dalam pembahasan yang lalu kan kita sudah membahas tentang rukun kelima dari rukun atau pilar kekuasaan, ya. Nah, yang menarik di sini, dan kalimat ini dikutip, kalimat ini sebenarnya kalimat yang sudah populer, ya. Beliau mengatakan begini, ilam annad dina asasul mamlakah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya agama itu adalah pondasi kerajaan atau kekuasaan. La qawamalah illa bihi, di mana tidak ada pilar untuk kerajaan atau kekuasaan itu kecuali dengan agama, ya. Wala tasbutu arkan wa illa alaihi, dan tidak mungkin tiang-tiangnya itu akan kokoh kecuali di atas dasar agama. Wa iqamatu manaril Islam, yaitu menegakkan manar itu adalah menara, ya. Manar itu bisa juga cahaya Islam, wa idharu sya'airil haq, termasuk menampakkan syiar-syiar kebenaran. Kemudian wattiba'u ahkam syar'i, dan mengikuti hukum-hukum syara', wal amal bil faraid, melaksanakan fardu was sunan wa mandubat syari'ah wa iqamatul hudud wa imtithalu amri syari' wa intiha an nawahihi wa isalul huquq al wajib ila arbabiha wal amal bima yuridillahu ta'ala sirran wa alaniyah. Ini fa innahu la dawama lil mulki bi ghairi hadil asya, kata beliau. Karena kekuasaan tidak akan bisa berlangsung langgeng kecuali dengan ini semua. Nah, jadi yang menarik, ya, kemudian di kalimat berikutnya itu, ya, wahaka anna Asdashir qala liwaladi. Jadi Asdashir ini raja Persia. Dia mengatakan pada anaknya, innal mulka waddina akhawan. Jadi kekuasaan dan agama itu dua saudara. La ghina li hadim anil akhar. Yang satu tidak mungkin bisa dilepaskan dari yang lain. Wala qawama lahu illa bihi, dan tidak mungkin bisa tegak, ya, kekuasaan itu kecuali dengan dia. Ad-dinu usun. Nah, ini kalimat yang dikutip Al-Ghazali. Ad-dinu usun wal mulku harisun, dan kekuasaan itu merupakan penjaga. Fama lam yakun lahu usun famahdumul bina. Ini kalimatnya Ardashir, ya, Asdashir. Siapa yang dari faman lam yakun lahu usun, jadi yang siapa yang kekuasaannya itu tidak memiliki pondasi, famahdumul bina, maka bangunannya pasti akan runtuh. Wa man lam yakun lahu harisan fadai, dan siapa yang kekuasaannya tidak ada penjaga, maka dia pasti akan
hilang. Nah, kalimat ini persis kalimatnya Al-Ghazali, cuma kalimatnya Al-Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad, itu yang masyhur sekali ya. Itu bunyinya ad-dinu was-sultanu tau'aman. Ad-dinu was-sultanu tau'aman. Agama dan kekuasaan itu dua saudara kembar. Ad-dinu usun, agama itu merupakan kekuasaan, agama itu merupakan pondasi, Ad-dinu usun was-sultanu harisun. Fama la ussalahu mahdumun. Wa ma la harisalahu fadha'i. Itu kalimatnya Al-Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad ya. Nah, kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad ini adalah kitab mu'tabar ya, kitab yang kredibel yang diakui oleh para ulama Ahlussunnah ya, dan kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad itu sebagaimana judulnya Al-Iqtisad ya, Al-Iqtisad itu pertengahan ya, fil I'tiqad di dalam beragama. Maka di dalam kitab ini Al-Ghazali itu bagus ya, sikap beliau menyikapi misalnya perbedaan antara ahli kalam. Jadi penyikapan beliau terhadap ahli kalam, mulai dari Mu'tazilah, Jabariyah, itu posisi Imam Al-Ghazali itu tidak mengkafirkan, tidak menyesatkan. Nah, ada kalimat yang beliau sebutkan di situ, wa mahallum fi mahallil ijtihad. Jadi posisi ahli kalam itu, kalaulah mereka salah, wa mahallum fi mahallil ijtihad. Gitu. Jadi status mereka itu seperti orang berijtihad. Kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan wa mahallum fi mahallil ijtihad? Nah, itu kalau kita baca di dalam teori nahwu, ya kalau antum pernah belajar ilmu nahwu, di dalam pembahasan ilmu nahwu itu kan ada namanya mu'rab dan mabni. Ya kan? Ada yang namanya apa? Mu'rab dan mabni, gitu. Nah, kalau mu'rab itu berarti bisa di-i'rab, berarti belakangnya bisa berubah. Kalau mabni itu berarti belakangnya tidak berubah. Ya, misalnya seperti kata ganti huwa. Huwa itu ya selamanya huwa. Ya, hada selamanya hada, isim isyarah. Ya. Nah, karena itu kalau dalam i'rab misalnya huwa Muhammadun. Ya, maka huwa itu kita katakan huwa itu adalah isim ya, dhamir munfasil, jadi kata ganti yang berdiri sendiri ya, mabniun alal fathi fi mahalli raf'i, dalam posisi rafa. Di situ akan disebutkan fi mahalli raf'i. Nah, ada istilah fi mahalli. Ya. Bedanya kalau misalnya nih ya, Muhammadun qaimun. Nah, Muhammadun ya, itu adalah ismun dhahirun, isim dhahir, bukan isim dhamir, bukan kata ganti. Ya. Nah, di situ nanti kita katakan marfu'un. Jadi dia tidak kita sebut fi mahalli raf'i tapi marfu'un. Kalau huwa tadi ya, itu kita katakan fi mahalli raf'i. Kenapa? Karena dia tidak bisa di-i'rab. Dia tidak bisa di-i'rab, maka kita sebutnya fi mahalli raf'i, di dalam posisi rafa. Kalau yang satu tadi Muhammadin tadi kita katakan marfu'un, dia dirafa'kan. Wa alamatu raf'i dhamma dhahirah. Alamat rafa'nya adalah dhamma yang kelihatan. Kalau huwa itu tadi karena dia mabni, maka kita sebut ya, dia fi mahalli raf'i. Ya, fi mahalli raf'i mubtada'un, kedudukannya menjadi mubtada. Kenapa dia di posisi rafa? Karena kedudukannya menjadi mubtada. Gitu. Nah, kenapa digunakan istilah fi mahalli? Karena dia nggak bisa di-i'rab, nggak bisa berubah. Nah, Imam Al-Ghazali menggunakan kata fi mahallil ijtihad. Itu seolah-olah seperti bahasanya ulama nahwu tadi. Kenapa? Karena akidah itu tidak ada ijtihad di dalam. Ya kan? Jadi yang menyebabkan Mu'tazilah, Jabariyah, Ahlussunnah macam-macam tadi itu berkelahi, itu gara-gara mereka beristihad dalam tanda petik di dalam perkara akidah. Padahal seharusnya di dalam perkara kita tidak boleh ada ijtihad. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan wa mahalluhum fi mahallil ijtihad. Nah, itu yang kita pahami. Wa mahalluhum fi mahallil ijtihad. Jadi kedudukan mereka itu sebagaimana kedudukan orang yang beristihad, meskipun istihad itu harusnya tidak dilakukan dalam perkara akidah. Karena dalam akidah itu qat'i
tidak ada yang dhonni. Nah, gitu. Itu kalimatnya Al-Ghazali. Nah, jadi kalau kita membaca ibarahnya para ulama itu harus paham filosofinya, termasuk penggunaan pemilihan kata itu kita paham. Sebab kadang-kadang di dalam kitab itu juga ada kalimat yang dikutip ya oleh seseorang gitu ya, yang kemudian mengatakan, ini pembahasan tentang imamah di dalam kitab itu. Ya, dia mengatakan ya terkait dengan al-imamah laisat min muhimmat ya, laisat minal muhimmat gitu. Kemudian diterjemahkan begini. Jadi masalah imamah itu bukan masalah penting. Ini kacau terjemahannya. Lah Imam Al-Ghazali, nah itu makanya. Jadi untuk menerjemahkan ibarahnya ulama itu kita harus paham. Masa menurut Imam Al-Ghazali imamah nggak penting? Wong kalimat sebelumnya mengatakan ad-dinu usun was sultanu harisun famala usalu mahdumun wa mala famala usalu mahdumun wa mala harisa lau fadai. Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan begitu. Lalu kemudian ada kalimat ya al-imamah laisat minal muhimmat. Lalu diterjemahkan imamah itu bukan perkara penting. Ya kan kontradiksi dong kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Nah, ini makanya kemudian kita jelaskan apa yang dimaksud dengan bahwa imamah itu laisat minal muhimmat itu. Jadi maksudnya bukan begitu. Nah, cuma karena yang baca atau mungkin yang mendengar juga enggak membaca bacaan-bacaan yang lain, akhirnya juga terbawa gitu. Oh ya karena makna kamusnya kan muhimmat itu artinya penting. Memang. Ya, muhimmat artinya memang penting, tapi maksudnya bukan itu. Gitu lah. Nah, jadi ini perlunya ya kita itu jangan sampai istilahnya kalau bahasanya ada yang kadang-kadang suka tengil ya. Itu ini karena antum ini kurang istilahnya itu nggak bisa menjangkau literasi. Ya kan? Nggak bisa menjangkau literasi gitu. Kurang ado bro ngaji ini bro. Kurang jauh bro ngajinya bro. Ya makanya jangan dikit-dikit ya bid'ah sunnah katanya. Ya. Kurang jauh ngajinya itu ya. Nah, jadi ini contoh itu contoh sederhana ya. Baik. Nah, jadi kembali ke pembahasan tadi. Jadi kalimatnya Azdashir tadi itulah sebenarnya yang dikutip Al-Ghazali, gitulah. Ya kan, yang dikutip Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu sampai menyimpulkan seperti itu, ad-dinu usun was sultanu harisan famala usalu mahdumun wa mala harisala fadai. Itu kalimatnya Al-Ghazali. Ya, ini. Nah, kemudian yang menarik di sini hadis yang dikutip oleh Asy-Syirazi. Jadi setelah beliau menjelaskan tadi bahwa agama itu merupakan pondasi kekuasaan, tanpa pondasi ya berupa agama tadi itu maka kekuasaan itu nggak akan bisa tegak gitu ya. Pilar-pilarnya dia tidak akan kokoh ya. Dan itu apa? Tadi disebutkan iqamah manarul Islam, idhar sya'ril haq ya. Termasuk syiar-syiar. Jadi kemarin kan kita rame isu soal adzan ya waktu kasus misa itu kan. Nah, itu kan Al-Fakir tulis nanti bisa dibaca di soal jawab Al-Wa'i ya, kita tulis di situ terkait dengan bagaimana. Itu ada setidaknya itu ada 2 atau 3 poin yang kita jelaskan. Pertama itu terkait dengan hukum menerima tamu. Ya kan? Hukum menerima tamu non muslim gitu. Itu satu ya. Maka dalam hal ini ya hukum menerima tamu itu tetap ya sebagai kewajiban ya menerima tamu itu kita punya tamu muslim non muslim itu kaitannya dengan muamalah ya. Nah ini. Nah yang kedua itu terkait dengan masalah syiarnya. Nah ini yang jadi persoalan ya kan. Nah adzan itu bagian dari syiar gitu. Termasuk juga kalau di dalam kitab Ahkam Al-Dhimmah yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini kitab yang paling lengkap membahas tentang hubungan muslim non muslim karena itu ditulis ya utuh gitu oleh Ibnul Qayyim. Makanya kitab ini bagus sekali. Jadi di dalam kitab itu Ibnul Qayyim menjelaskan ya termasuk nanti di situ kita temukan bagaimana kebijakan Umar bin Khattab dan sebagainya di masa lalu ya. Jadi kalau kita baca
ya terkait dengan syiar tadi. Ini konteksnya dengan syairul haq. Kan ada hadis yang mengatakan al-islamu ya'lu wala yu'ala alaih. Jadi Islam itu tinggi dan tidak boleh dikalahkan ketinggiannya oleh yang lain. Apa maknanya? Maknanya tidak boleh ada syiar agama yang lain dalam negeri kaum muslimin. Itu yang mengalahkan syiar Islam. Apalagi kalau kita bicara di dalam wilayah khilafah, nggak boleh. Nah, cuma caranya Islam untuk mengatakan tidak boleh tadi itu hebat. Ya, hebat. Gitu. Nah, di dalam dokumen-dokumen ada kitab namanya Al-Wasaiq As-Siyasiyah fi Ahdin Nabawi wal Khilafah Ar-Rashidah. Ya, ini hasil riset ya. Kitabnya 1 jilid segini tebalnya. Nah, di kitab itu dibahas. Jadi mulai dari zaman Nabi, ini dokumen mulai dari zaman Nabi sampai Khulafaur Rasyidin. Bagaimana hubungan Islam, termasuk diantaranya itu nanti dengan kelompok non-muslim, baik itu Yahudi, Nasrani. Itu dibahas di situ. Ya. Nah yang menarik, itu kaitannya tadi itu. Jadi misalnya seperti begini. Ketika Umar bin Khattab melakukan penaklukan terhadap Baitul Maqdis. Ya. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an itu menaklukkan Baitul Maqdis, nah pada saat penaklukan Baitul Maqdis tadi, itu kan ada perjanjian dengan orang-orang Kristen di Ilya itu. Ya, yang kemudian nanti dikenal dengan Al-Ahdah Al-Umariyah. Ya. Nah, baik itu di dalam kitab Al-Wasaiq As-Siyasiyah maupun di dalam kitab Ahkam Al-Dhimmah, kemudian nanti kita bisa temukan lagi di dalam pembahasan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama masalah seperti kitab Al-Kharaj, Al-Amwal dan lain-lain ya. Jadi yang menarik itu dokumen-dokumen seperti ini itu masih tersimpan rapi. Maksudnya ada di dalam kitab gitu. Jadi orang itu kalau mau ngomong, kalau dia nggak membaca kitab tadi pasti ngawur. Omongannya itu pasti ngawur. Ya kan? Nah, jadi dalam kaitannya dengan syiar tadi, itu yang tadi Al-Fakir ingin sampaikan. Pada zaman itu Islam itu nggak melarang mereka membunyikan misalnya lonceng atau trompet, itu nggak dilarang. Cuma yang tidak boleh itu suaranya keluar, ya kan sama saja kan? Ya kan? Jadi kalau mereka membunyikan lonceng di dalam gereja mereka nggak apa-apa, tapi kalau suaranya keluar kan nggak boleh. Jadi nggak dilarang. Nah, itu kayak sekarang di Singapura. Antum kalau di Singapura itu nggak boleh adzan keluar. Ya kan? Atau mungkin di Bali gitu. Ya itu kan sebenarnya melarang syiar kan. Kalau dalam Islam itu melarang karena adzan itu panggilan orang untuk sholat gitu. Bahkan di dalam kitab Qiraah Siyasiyah Lisar Nabawiyah itu Syekh Al-Allamah Syarah Wasqal Aji itu menjelaskan. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, adzan dikumandangkan oleh Bilal itu adalah merupakan proklamasi. Ya, ini adalah bentuk proklamasi apa? Proklamasi kedaulatan Islam di wilayah itu. Adzan itu begitu filosofinya. Gitu. Nah, karena itu ketika ada larangan untuk mengumandangkan adzan, itu pelanggaran itu. Itu pelanggaran. Nah, makanya justru di sini kan kemudian kemarin yang pertanyaan kan ada dua itu. Ada adzan yang terkait dengan adzan elektronik, itu memang ada fatwa. Adzan elektronik memang berbeda dengan adzan biasa. Karena adzan elektronik itu tidak bisa menggugurkan adzan biasa. Ya. Jadi antum mau muter adzan elektronik gitu. Ya kan? Itu perkara itu mubah, tapi yang fardu kifayah itu adalah adzan langsung itu. Ya kan? Adzan langsung itu yang fardu kifayah. Nah, itu yang harus ditegakkan. Soal berikutnya adalah syiar yang dilakukan oleh negara. Nah, itu. Makanya ketika negara membuat kebijakan itu kesalahan. Ya kan? Apalagi kemudian ada edaran dari kementerian macam-macam. Itu berarti negara. Nah, itu enggak boleh. Itu. Ya, itu yang tidak boleh. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Nah, itu terkait dengan syiar Islam. Makanya di sini belum mengatakan wa idhar sya'airil haq wa tibau ahkam syar'i, termasuk mengikuti hukum-hukum syara, al-amal bil faraid
menjalankan yang fardhu wa sunan wa mati syariah. Wa iqamatul hudud, menegakkan hudud. Imtithalu amri syari', ya menjalankan perintah syari', wa intiha an-nawahi, kemudian meninggalkan larangannya. Wa isalul huquq al-wajibah ila arbabiha. Hak-hak, ya. Isalul huquq artinya hak itu yang wajib itu disampaikan ila arbabiha, kepada yang punya hak. Siapa yang punya hak? Nanti lihat. Ya, ini kita lihat. Kalau kita bicara dalam konteks ini, itu nanti di dalam kitab Asyas al-Tisadil Musla, ya, itu kan ada dua. Ya, kalau kita bicara soal hak, itu ada dua. Pertama itu adalah hukukul afrad, hak individu, kepala per kepala. Nah, itu kaitannya dengan sandang, papan, pangan. Nah, itu namanya hukukul afrad. Ya. Yang kedua adalah hukukul jamaah, hak terkait dengan komunitas atau kelompok atau jamaah. Nah, jadi yang tiga tadi, sandang, papan, pangan, itu hukukul wajibah, wajib terpenuhi. Kemudian siapa yang nanti memenuhi, ya itu kembali kepada satu tentu individu yang punya kewajiban tadi. Nah, baru nanti kemudian keluarganya, ya terus begitu sampai kemudian nanti negara. Nah, tugas negara itu adalah memastikan masing-masing individu tadi itu yang dikatakan al-hukuk al-wajibah tadi itu sampai. Makanya isolul hukuk al-wajibah ila arbabiyah itu di situ konteksnya. Maka negara ketika dia punya rakyat, terus kemudian rakyatnya itu haknya terkait dengan tiga tadi, sandang, papan, pangannya, problem. Maka negara tadi itu dalam hal ini penguasa tadi, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Nah, tiga itu apa saja? Nah, ini yang menarik. Ya, sandang, papan, pangan itu. Jadi misalnya begini, antum sandang itu kan pakaian. Ya kan? Apakah cukup pakaian atau enggak? Antum berarti butuh lemari. Jadi kalau antum punya pakaian atau enggak punya lemari, itu belum cukup. Gitu. Makanya nanti kalau antum memenuhi hajat istri antum itu harus sandang plus lemarinya, jangan hanya baju tok terus digantungkan gitu. Enggak, sandang plus lemarinya gitu. Gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah papan. Papan itu tempat tinggal. Tempat tinggal juga begitu. Ya, yang namanya tempat tinggal itu bukan hanya di situ ada rumah terus enggak ada tempat tidurnya, enggak ada ya, misalnya enggak ada kamar, enggak ada apa, enggak begitu. Ya, itu namanya papan. Terus pangan. Pangan itu makanan. Makanan itu juga bukan, ini ada kisah yang lucu ya. Jadi Al-Fakir itu ini punya murid ini lulusan pesantren. Ya sudah ngaji lah sekian lama gitu. Nah rupanya apa yang kita sampaikan tuh nggak masuk di kepala dia masih jalan dengan pikirannya gitu. Nah ini yang kita bikin jengkel itu kan begitu kan. Nah ini ngaji sudah sekian lama, pinter baca kitabnya pinter ya. Baca kitabnya pinter, ini pinter, Masya Allah gitu. Nah taunya kapan? Ketika ada konflik di keluarganya. Gitu kan, karena istrinya itu kemudian akhirnya minta waktu ya supaya kemudian masalah keluarganya itu bisa dibantu untuk menyelesaikan. Nah setelah kita mediasi, kemudian kita suruh ngomong apa masalahnya. Nah itu baru ketahuan. Jadi dia itu memahami ngasih makan tadi itu ya misalnya ya ini diberikan beras, kan sudah tak belikan beras. Ya kan? Padahal kan di situ kan mestinya meliputi lauk pauk, ya kan? Meliputi yang lain-lain, masa beras doang gitu kan? Nah gitu. Terus misalnya kalau ngasih nafkah tadi berupa makan itu kan ya nggak mungkin kemudian mau makan diberikan nasi bungkus nanti kemudian setelah itu ya kan nggak begitu caranya. Nah jadi ini yang kadang-kadang antum jangan artinya ada orang yang memahami kayak begitu gitu, ya kan? Makanya di dalam kitab Syiasat Iqtisadiyal Musla itu dijelaskan gitu oleh Syekh Abdurrahman Al-Maliki itu dijelaskan jadi yang namanya pangan itu bukan hanya makanannya, termasuk mejanya, ya kan, termasuk kalau perlu kulkas,
ya kan? Kemudian kalau apa namanya kayak tadi itu misalnya pakaian bukannya pakaian, lemarinya, mesin cucinya, ya kan? Itu bagian-bagian dari sandang, papan dan pangan tadi. Ya kecuali kalau antum oke lah nggak ada mesin cuci tapi antum membantu nyucikan misalnya gitu. Ya kan? Nah gitu. Nah begitu juga kompor ya kan? Ini nyediakan pangan, ya kan? Belikan beras nggak ada kompornya, misalnya nggak ada pancinya, terus gimana cara masaknya? Nah jadi ini contoh ya. Itu sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks usul fikih ya, kalau kita bicara dalam konteks mafhum itu, mestinya itu masuk di dalam pembahasan dalalah iltizam. Artinya kalau ada perintah begitu, itu otomatis meliputi perintah yang terkait dengan hal-hal yang bisa menyempurnakan itu. Gitu. Itu namanya dalalah iltizam. Jadi jangan hanya jadi pahami perintahnya doang, sementara proses untuk menuju ke situ nggak disiapkan. Lagi terus gimana? Ya kan? Nah ini cara berpikir yang salah, gitu loh. Nah itu kalau kita bicara tadi terkait dengan apa isalul hukuk al-wajibah ila arbabiha. Nah negara itu harus memastikan itu ketika bicara soal apa? Hukukul afrod tadi. Nah makanya kalau antum nanti menjadi penguasa, nah maka antum harus paham filosofi ini. Sehingga apa? Nanti kalau ada rakyat yang kayak tadi itu ceritanya itu, antum tahu duduk perkaranya. Siapa yang salah? Ya jelas suaminya salah. Ya meskipun dia mengatakan saya sudah kasih nafkah, apa nafkahnya? Saya belikan beras. Gitu. Tapi nggak ada pancinya, nggak ada kompornya, nggak ada ini, nggak ada itu. Terus suruh masak pakai apa? Nah ini contoh ya. Nah itu. Nah yang kedua, al-hukuk al-wajibah tadi itu terkait dengan hukukul jamaah. Hukukul jamaah itu apa? Terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan dan keamanan. Itu tiga itu juga wajib dipenuhi oleh negara. Gitu ya. Coba antum bayangkan. Di negara non-muslim saja, di negara non-muslim, contoh seperti Australia. Australia itu yang namanya rumah sakit gratis. Nggak ada BPJS di sana. Ya. Dan ketika antum sakit di Australia, antum akan mendapatkan perawatan kelas 1. Semua rakyat akan mendapatkan perawatan kelas 1. Gitu. Ya, luar biasa. Gitu. Cuma di sana itu ada namanya Centrelink. Ya. Nah, jadi Centrelink itu kayak ya semacam jaminan sosial gitu, ya. Nah, tapi yang menarik tadi, ya meskipun mereka kan punya mekanisme, pajaknya besar. Untuk melakukan itu sama seperti di Skandinavia, seperti di Jerman ya. Kalau antum tinggal di Jerman atau di negara-negara Skandinavia itu nanti akan begitu caranya. Jadi pajaknya gede, ya. Tapi di sisi lain tadi ada layanan gratis, ya. Dari sisi apa? Kesehatan gratis, sekolahnya juga begitu, keamanannya begitu. Nggak ada bayar satpam kayak kita di sini. Semua bayar pajaknya gila-gilaan. Ya, motor masih hilang ya kan? Gitu. Mau ke rumah sakit yang pakai BPJS, ya Allah, ya kasihan banget, gitu, ya kasihan banget itu. Pendidikan apalagi setelah jadi BAP BMN, masya Allah, ya nanti kalau bayarnya murah, kemudian dibilang mau bayar murah kok minta bagus, gitu. Jangan begitu, jangan begitu. Ya baik, kita lanjutkan. Jadi poinnya ini terkait dengan isolul hukuk al wajibah. Tadi ada dua ya, ada hukukul afrad dan ada hukukul jamaah. Jadi hukukul afrad tadi itu terkait dengan sandang papan pangan, kemudian hukukul jamaah itu terkait dengan pendidikan, ya. Jadi at-ta'lim, kemudian as-sihah, ya, atau tatbib, dan yang ketiga itu adalah alam, ya, masalah keamanan. Tiga itu harus dijamin oleh negara. Dan rakyat tidak boleh dipungut apa-apa. Gitu. Jadi kalau misalnya antum ada diskusi gitu ya dengan misalnya katakanlah orang sekuler atau orang yang punya mindset Western ya, apa namanya. Kemudian mereka mengatakan ini pernah terjadi, pernah ada in case itu ada.
Jadi ada dulu temen gitu. Sama-sama dulu ngambil S2 di Malaysia. Lalu dia debat dengan orang liberal. Ya. Kemudian dia bilang kalau saya kalah saya akan tinggalkan, ya. Dan benar. Nah, ketika dia itu sekolah di Jerman itu orang-orang yang sekolah itu masya Allah mendapatkan layanan luar biasa, gitu. Karena nggak kena pajak macam-macam kan kalau sekolah itu. Tapi yang bokek nanti itu yang pengusahanya kan, yang profesional itu. Nah dia merasakan ternyata hidup di Jerman itu luar biasa enaknya karena dia pelajar. Dia belum mengalami sebagai segmen masyarakat yang lain gitu. Nah teman yang satunya ini pengusaha, ya dia, waduh kita kayak diperes saja ini kan. Makanya dulu masih ingat nggak kasusnya Michael Schumacher itu ya, yang pindah dari Jerman itu sebenarnya salah satunya kan untuk menghindari pajak dia. Karena kalau di negara-negara tadi itu pajaknya gila-gilaan. Australia itu harga mobil murah, tapi pajaknya mahal. Di sini mobilnya mahal, pajaknya. Nah, itu masalah Indonesia. Ya, kita lanjutkan. Nah, kembali ke cerita tadi ya. Jadi kembali ke cerita tadi. Apa yang terjadi kemudian? Akhirnya dia berubah cara berpikirnya. Karena apa yang dia bayangkan, di dalam sistem Islam itu kan nggak ada pajak. Semua dijamin. Tadi hukukul afrad dijamin, hukukul jamaah dijamin. Terus kemudian dia bilang, lah terus kalau begitu apa bedanya Islam dengan kapitalis, kata dia. Karena dia hidup di negara kapitalis seperti Jerman gitu. Ternyata apa yang dia bayangkan indahnya Islam itu dia hanya ada dalam Islam. Ternyata dalam negara kapitalis begitu. Karena dia mendapatkan layanan dalam posisi dia seperti itu. Dia berubah akhirnya. Ya, akhirnya berubah sampai kemudian akhirnya dia meninggalkan fikrohnya tadi itu. Ya sudah. Ya sekarang wassalam ya. Saya Al-Fakir nggak tahu sekarang dia jadi apa. Nah ini contoh ya. Nah karena itu antum harus paham bedanya Islam dengan kapitalis itu. Kalau misalnya dalam kapitalis tadi itu sama-sama memberikan jaminan al-hukuk al-wajibah, dengan Islam yang sama-sama memberikan jaminan terhadap al-hukuk al-wajibah tadi, apa bedanya? Beda. Ya beda. Asasnya jelas beda, yang satu pakai Islam, yang satu sekuler, jelas beda. Ya kan? Artinya apa? Kalaulah ada persamaan di level layanan tadi itu asasnya berbeda. Yang satu asasnya manfaat, ya kan? Kalau kita baca di dalam kitab Siyasat Iqtisadiyah al-Musrah itu, kenapa negara-negara kapitalis itu kemudian menerapkan kebijakan baik itu social justice maupun welfare, jadi welfare state, ya kan? Itu justru karena mereka itu menghadapi gempuran sosialis yang luar biasa ketika itu. Karena cara mereka untuk mempertahankan eksistensi ideologi mereka adalah dengan cara seperti itu. Itulah. Ini yang harus dipahami. Maka kemudian mereka melakukan yang namanya tarqiq bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya tambal sulam. Jadi tambal sulamnya bagaimana? Diambillah apa menjadi kelebihan sosialis tadi dipakai untuk nambal kapitalis tadi. Gitu. Tapi tetap basisnya apa? Basisnya itu adalah tetap fasluddin anil hayat. Gitu. Karena itu kalau ditanya, kan ini sudah bagus ini. Ada pelayanan ini, pelayanan ini. Tapi nggak ada yang namanya masul mada birruh, bagaimana mengintegrasikan antara materi dengan ruh. Karena mereka sekuler, ya kan? Mereka sekuler. Orang itu juga begitu, makanya ini penting filosofi ini. Antum melakukan amal yang sama, boleh jadi sama. Tapi yang membedakan amal antum dengan amal orang lain itu nanti di mana? Masul mada birruh. Itu membedakan. Ya. Antum sama-sama ini kan duduk nih. Duduk antum ini nilainya ibadah. Sementara duduknya orang nongkrong di kafe-kafe itu sama-sama duduk.
Ya, sama-sama duduk. Tapi nilai yang mereka dapatkan bukan nilai ibadah. Apa membedakan antum dengan mereka? Masul mada birruh, sedangkan mereka fasulul mada anir roh. Itu membedakan. Ya kan? Jadi kalau antum itu jadi duduk itu kan materi. Nah, karena ini disatukan dengan roh, yaitu kita punya hubungan dengan Allah tadi, maka itu membedakan. Inilah yang kita lakukan. Ya, di mana yang kita lakukan ini adalah ibadah. Yang kedua apa? Yang membedakan. Yang kedua, apa yang kita lakukan itu mendapatkan ridhonya Allah. Sedangkan yang mereka lakukan, meskipun kelihatannya baik itu, mereka tidak dapat mendapatkan ridhonya Allah. Konsekuensi yang ketiga apa? Kalau yang kita lakukan itu mendapatkan ridhonya Allah, maka kita akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, happiness. Sedangkan mereka tidak mendapatkan happiness. Maka jangan heran kalau kemudian angka bunuh diri di negara-negara seperti itu jadi tinggi. Kenapa? Karena tidak ada happiness. Kenapa tidak ada happiness? Karena tadi tidak ada ya masul mada birruh tadi itu. Nah, di situ. Jadi beda. Ya kan? Beda. Nah, itu. Nah, ini pentingnya ya. Nah, maka di sini pentingnya ilmu itu. Ketika kita tidak memahami konstruksinya seperti itu, maka otomatis kita hanya melihat di permukaan. Sehingga jangan heran kalau kemudian kita sering melihat atau sering mendengar orang kemudian mengatakan, loh saya menemukan Islam di Jerman, saya menemukan Islam di Australia, saya menemukan Islam di sini. Sementara di Indonesia nggak ada Islam. Ya memang di Indonesia kayak begini. Gitu. Ya. Gitu. Padahal mayoritasnya Muslim. Kenapa? Sama-sama sekuler. Ya, bahkan Indonesia ini lebih kapitalis daripada kapitalis, lebih kapitalis daripada kapitalis, lebih kapitalis daripada Jerman, lebih kapitalis daripada Australia, lebih kapitalis daripada negara-negara kapitalis. Itu problem kita. Ya. Nah, ini. Jadi itu poinnya. Nah, kemudian beliau tadi mengatakan wal amal bima yuridillahu sirran wa alaniya. Jadi menjalankan apa yang Allah ridhoi, baik itu secara sirran wa alaniya. Baik itu secara sirri ya, sembunyi-sembunyi atau sendirian, walani atau terbuka. Semua kita lakukan karena mengharapkan ridha Allah. Fa innahu la dawama lil mulki bighairi hadhil asya'. Jadi kalau ini nasihat beliau. Jadi tidak akan mungkin kekuasaan itu akan bisa bertahan tanpa semuanya tadi. Ya. Nah, kemudian yang menarik di sini Asy-Syirazi mengutip hadis Rasulullah, qala Rasulullah, man aslaha sariratahu, siapa yang aslaha sariratahu, memperbaiki hal-hal yang sifatnya private. Ya. Jadi kita ini kan punya kehidupan pribadi. Urusan-urusan kita di belakang, urusan-urusan kita yang enggak tampak. Man aslaha sariratahu. Jadi siapa yang memperbaiki sarirah, hal-hal yang sifatnya private tadi, yang sembunyi di belakang. Aslahallahu alaniyatahu, maka Allah akan perbaiki apa yang tampak. Jadi kalau kemudian apa yang tampak itu kelihatan baik, itu ada rahasianya. Apa rahasianya? Di belakang, yang enggak kelihatan. Berarti apa? Berarti yang di belakang enggak kelihatan tadi itu, dia perbaiki hubungan dia dengan Allah. Jadi kalau dia memperbaiki hubungan dia dengan Allah, yang luar nanti Allah akan perbaiki hubungan dia yang dengan yang lain-lain, Allah akan perbaiki. Itu kata kuncinya. Wa man aslaha fi ma baina wa baina Allah, dan siapa saya memperbaiki hubungan dia dengan Allah, aslahallahu fi ma baina wa baina nas. Maka Allah akan perbaiki hubungan antara dia dengan manusia. Gitu. Ya. Nah, itulah makanya jadi kalau kita lihat ya, ada satu ungkapan yang menarik ya, yang disampaikan oleh Syekh Ali Ad-Duwairani ya. Beliau sudah meninggal 2019 yang lalu. Jadi beliau bilang begini, kapan orang itu menegakkan sholat? Ya, kapan orang itu menegakkan sholat? Apakah ketika antum sholat jamaah di masjid? Tidak. Antum ketika sholat jamaah di masjid, ketika sholat jamaah di rumah, itu baru ya ada usolah. Baru menunaikan sholat. Kapan antum menegakkan sholat? Antum menegakkan sholat itu ketika antum membawa filosofi sholat itu dalam kehidupan antum. Gitu. Ya, filosofi sholat itu dalam kehidupan antum. Ketundukan, ketawaduan, kepedulian, termasuk ya misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak mungkin orang yang mengatakan begitu lalu dia masih gamang dengan hidupnya. Karena dia sudah punya Allah yang ada di dalam hatinya. Enggak mungkin.
Tidak mungkin dia menjadikan yang lain selain Allah sebagai tempat dia bersandar. Tidak mungkin dia menjadikan ilah-ilah yang lain kecuali Allah. Ya kan? Ini penting. Termasuk dia tidak akan mungkin suudzon pada Allah. Dia tidak akan mungkin ragu. Dia tidak akan mungkin macam-macam. Itu namanya menegakkan sholat. Ya, itu baru namanya iqamatus sholat. Dia akan baik dengan orang. Dia akan baik dengan istrinya. Dia akan baik dengan keluarganya. Dia akan baik dengan... Itu namanya iqamatus sholat. Dan itulah yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Gitu. Nah yang banyak dilakukan oleh kita itu baru ada usholah, belum iqamatus sholat. Gitu. Komitmennya sering meleset, janjinya sering nggak ditepati, itu baru ada usholah. Ya kan? Belum ya iqamatus sholat. Karena sholat itu mengajarkan Anda disiplin. Dan kata para ulama, banyak pintu kesuksesan. Tapi hanya ada satu pintu yang mengantarkan mereka. Semuanya melalui satu pintu itu. Pintu macam-macam. Semuanya nanti melalui pintu. Apa itu? Babul iltizam. Pintu apa? Disiplin. Antum tidak akan mungkin meraih sukses kalau antum gak disiplin. Mau jadi ulama, disiplin. Ya, mau jadi pengusaha, disiplin. Mau jadi apapun profesional harus disiplin. Itu namanya babul iltizam. Dan di mana kita belajar babul iltizam? Sholat. Antum kalau sholatnya tidak disiplin, jangan pernah berpikir menjadi profesional. Antum kalau sholatnya tidak disiplin, jangan berpikir pernah menjadi ulama. Ya, antum kalau sholatnya nggak disiplin, jangan berpikir yang lain-lain bisa baik. Itu tadi gambaran man aslaha sariratahu, ya aslaha ala niyatahu. Gitu. Wa man aslaha fima bainahu wa bainallah aslahallah fima bainahu wa bainan nas. Itu. Ya, ini kalimat yang beliau sampaikan tadi. Nah, jadi ini ya gambaran ya secara umum yang bisa Al-Fakir sampaikan ya. Nah, ada satu kalimat yang terakhir ya, ini yang ingin Al-Fakir kutip ya. Yang ditulis oleh Asy-Syirazi mengutip dari Al-Ahnaf bin Qais. Man hadama dinahu kana limasti ahdam. Kalau ada orang yang sanggup meruntuhkan agamanya, maka ini catatan. Jadi kalau orang itu sanggup meruntuhkan agamanya, termasuk orang itu jual agamanya. Berarti apa? Kana limasti ahdam. Berarti apa? Dia itu lebih sanggup untuk menghancurkan kehormatannya, menghancurkan kemuliaannya. Ini makanya nggak ada ceritanya orang itu yang menjual agamanya kemudian mulia, nggak ada. Ini kalimat yang disampaikan oleh Al-Ahnaf bin Qais. Wa man dzalama nafsahu kana li ghairi adlam. Dan kalau orang itu sudah bisa atau sanggup mendolimi dirinya, kalau dia sanggup mendolimi dirinya, maka dia lebih sanggup mendolimi orang lain. Makanya di dalam surat At-Taubah Allah mengatakan apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Itu ketika Allah melarang kita melakukan kedoliman di bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kamu jangan melakukan kedoliman di bulan haram itu terhadap dirimu. Dan kalau kita merujuk kepada penjelasan Ahnaf bin Qais ini, sebab kalau orang itu sudah sanggup melakukan kedoliman terhadap dirinya, apalagi di bulan haram, maka dia lebih sanggup melakukan kedoliman kepada orang lain. Kalau bulan haram saja dia sanggup, dia nistakan, dia sanggup, dia injak-injak kehormatannya, apalagi bulan halal. Nah, itu logikanya. Berarti lebih parah lagi. Nah, ini ya. Nah, itu gambarannya. Nah, kemudian kalimat terakhirnya beliau kutip wa qala badul hukama ad-daula bila dinin kalbina ala thalj. Negara tanpa agama itu seperti membangun bangunan di atas salju. Jadi artinya apa? Dia akan meleleh dan akan runtuh. Bukan dinginnya, dia akan meleleh dan akan runtuh. Nah, ya. Baik, sampai di sini ya yang bisa Al-Fakir sampaikan, insyaallah nanti kita bisa diskusi tanya jawab. Ya.
Fakir kembalikan kepada Mas Fadil.